Komisi Hukum DPR menghujani kritik kepada Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas pasca kasus penembakan Brigadir Yosua. Komisi 3 DPR mempertanyakan eksistensi Kompolnas yang hanya sekedar corong Polri dalam menyampaikan informasi. Padahal Kompolnas semestinya berperan sebagai lembaga pengawas eksternal yang mengevaluasi kinerja Polri. Perlukah ada evaluasi menyeluruh atas eksistensi Kompolnas? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil. Selamat sore Bang Nasir. Ya, selamat sore. Serta Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Jamil. Ya. Oke, saya mau ke Bang Nasir terlebih dahulu. Bang Nasir, kemarin teman-teman Anda, rekan-rekan Anda dalam rapat Komisi 3 dengan Kompolnas, ini banyak yang mempertanyakan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya Kompolnas. Apa yang sebenarnya ingin digali, Bang Nasir? Saya ya? Iya, silakan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat aturan yang ada, Kompolnas itu kan memberikan saran kepada Presiden terkait dengan pengangkatan seorang calon Kapolri. Dia juga memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kerja-kerja di Kepolisian Republik Indonesia. Singkatnya, kalau kita membaca pasal-pasal terkait dengan pengaturan Kompolnas, itu sangat membantu Presiden, sangat membantu Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar keamanan dan ketertiban itu bisa diwujudkan dengan baik. Tapi dalam perjalanan kita melihat bahwa bandingkan dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh kepolisian atau praktek-praktek abuse yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota kepolisian menunjukkan seolah-olah Kompolnas itu tidak ada. Jadi dibilang ada, dia tidak ada, dibilang tidak ada, Kompolnas itu ada. Okay. Boleh jadi karena posisinya, ya, posisinya yang dalam arti tidak begitu independen karena Menko Polhukam adalah ex officio daripada ketua Kompolnas itu sendiri. Anggarannya juga demikian, sehingga ada yang mengatakan bagaimana dia bisa dalam tanda kutip memarahi orang yang menyusuinya, kira-kira begitu. Jadi tidak mungkin orang yang disusui itu kemudian memarahi atau mengoreksi atau katakanlah menegur keras orang yang menyusuinya. Itu andai-andai yang disampaikan publik ketika mereka melihat keberadaan Kompolnas. Itu beberapa tahun lalu sebenarnya ada keinginan dari Komisi 3 untuk meningkatkan alas hukum daripada Bang Nasir. Komisi Kejaksaan. Jadi kita sadar bahwa kepolisian yang punya kewenangan yang sangat besar. Bang Nasir, saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda, mohon maaf. Bidang kehidupan masyarakat untuk pengawasan eksternal dan luar. Oke, Bang Nasir. Kompolnas menjadi pengawas eksternal, tapi memang dalam kenyataannya Bang Nasir, saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda. Oke, Bang Nasir, ini tadi Anda katakan bahwa antara ada dan tiada eksistensi Kompolnas ini karena dia merupakan badan ex officio. Tapi apakah kemudian Komisi 3 merasa bahwa Kompolnas hanya sebagai corong Polri saja, sebagai PR, humas dari Polri, kurang berperan mengawasi kinerja Polri? Bang Nasir? Sebenarnya itu mungkin oknum ya, tidak mewakili, mungkin dalam pandangan saya barangkali itu tidak mewakili. Secara keseluruhan. Oleh karena itu memang kita harus evaluasi Kompolnas terkait bagaimana mereka menentukan tugas mereka, siapa memberikan keterangan, siapa memberikan keterangan tentang apa. Dan oleh karena itu evaluasi ini juga soal penempatan atau pemilihan atau rekrutmen orang-orang yang ditempatkan di Kompolnas itu sendiri yang pandangan saya memang harus dievaluasi secara kritis, ya, sehingga dalam persoalan yang benar-benar bisa evaluasi secara kritis, ya, dalam arti ingin membawa
perubahan atau reform di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi memang ada kesan dalam kasus ini memang ada kesan yang dilihat oleh sejumlah anggota bahwa mereka seperti definition dari apa yang disampaikan oleh Oke. Saya mau tanya ke Pak Wahyu bahwa ada kesan dari teman-teman Komisi 3, dari rekan-rekannya Bang Nasir, bahwa Kompolnas ini hanya seperti Kadifhumasnya Polri saja. Eksistensinya antara ada dan tiada. Bagaimana kemudian respon Kompolnas? Jangan dijawab dulu Pak Wahyu, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil dan juga Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Saya mau ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, tadi sebelumnya Bang Nasir mengatakan bahwa Komisi 3 ini menilai Kompolnas ini antara ada dan tiada, dan untuk kasus ini lebih berperan seperti Kadifhumasnya Polri dalam menyampaikan informasi-informasi ke publik. Bagaimana Pak Wahyu? Jadi mohon maaf, saya perlu menjelaskan mengenai hal ini karena dilihatnya hanya sepotong atau dalam lingkup yang sangat sempit saja. Karena saya ini, saya dan teman-teman komisioner lain itu adalah generasi yang keempat. Nah, kalau kita lihat dari tugas dan fungsinya Kompolnas, kita memang tugas pokoknya ada dua. Satu, membantu Presiden dalam pemerintahan dan pengangkatan Kapolri. Yang kedua itu membantu Presiden dalam menetapkan arah bijak Polri. Nah, kemudian fungsinya kita itu ada dua. Satu, pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri. Dan satunya lagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja serta integritas anggota dan pejabat Polri. Kemarin, mohon maaf, yang ketika kasus Ferdy Sambo ini kan dilihat hanya satu konteks saja pada kasusnya Ferdy Sambo. Sementara tugas kita banyak sekali yang berdebat dengan Pak Mahfud itu kan mengenai seolah-olah hanya sebagai corongnya Polri. Memang diakui kemarin disebutkan oleh Pak Mahfud MD pada 2 hari pertama itu ada kesalahan dalam salah satu komisioner. Jadi bukan Kompolnas secara keseluruhan, salah satu komisioner Pak Benny Mamoto itu mengutip ucapannya Kapolres. Kemudian pada tanggal 13 Pak Mahfud pulang dari Neji, laporan dijelaskan ini ada yang salah karena oleh kejanggalan. Setelah itu, dan kalau diperhatikan statement saya beberapa sering kali tampil di media, baik cetak maupun elektronik, tidak ada satu kata pun yang membackup atau membela humas. Kita bilang ya kalau memang benar, kalau salah. Jadi ini mohon lihatnya secara keseluruhan. Saya ini kan juga komisioner. Lalu tadi yang dipersoalkan kan mengenai tidak independen. Begini, Kompolnas itu anggotanya ada 9. 9 itu 3 unsur pemerintah, 3 pakar kepolisian, dan 3 tokoh masyarakat. Nah, kami semua memang ada ketuanya Pak Mahfud MD, wakilnya Mendagri, sekretarisnya Pak Benny Mamoto, tapi semuanya ini anggota. Jadi kalau ditanya mengenai institusi Kompolnas, saya kira kita harus lihat lebih lengkap dan mengenai apa yang sudah kita lakukan. Salah satunya yang mungkin perlu diketahui publik, ketika meriksa kasusnya Ferdy Sambo itu hampir 1 bulan polisi tidak bisa ada progres karena semuanya berusaha saling menutupi. Nah, Kompolnas yang dilibatkan untuk melihat, kami analisis, kami diskusi, melihat ada sesuatu persoalan yang sangat mendasar, yaitu soal internal. Itulah kemudian pada tanggal, kemarin kita laporkan juga, pada tanggal 2 Agustus, itu Kompolnas ketemu dengan Bapak Kapolri, menyampaikan sarannya, satu-satunya cara agar persoalan internal ini bisa teratasi adalah dengan memotong apa yang menjadi jalur intervensi. Itulah kemudian psikohierarki ya Pak ya? Ya, yang oleh Pak Mahfud disebut sebagai psikohierarki. Pada tanggal 4 Agustus, Kapolri mengeluarkan TR di mana 10 pejabat di Propam dicopot. Itu perannya Kompolnas. Jadi bukan harus disebut Humas Polri, saya sebagai salah satu komisioner keberatan karena yang terjadi bukan itu. Demikian Mbak ya. Saya tapi ingin tanya ya soal eksistensi dan juga independensi Kompolnas.
Pak Wahyu, selama Anda menjadi komisioner Kompolnas, kan sering memberikan rekomendasi ya kepada Polri. Tetapi Polri ini bagaimana sikapnya? Apakah sering tidak menghiraukan atau banyak juga saran-saran dari Kompolnas yang kemudian diakomodasi ataupun dijalankan oleh Polri? Nah, jadi begini Mbak, ini fakta saya bilang fakta. Salah satu kewenangan Kompolnas itu adalah menerima saran dan keluhan masyarakat. Satu hari rata-rata itu 15 sampai 20 surat masuk ke kita, baik berupa email maupun yang langsung. Jadi satu bulan itu 300 sampai 400 surat. Sekarang ini sampai bulan Agustus ini sudah hampir 6.000 surat. Mayoritas itu tentang serse. Sehingga inilah kelemahan, saya pikir ini kelemahan Kompolnas harus diperbaiki. Salah satu peran Kompolnas atau Kompolnas adalah melakukan klarifikasi. Kita klarifikasi ke wilayah atau ke tempat yang diadukan oleh masyarakat. Dari situ ada yang responnya cepat, ada yang responnya lambat, ada yang responnya sangat lambat. Inilah yang saya kira perlu diperbaiki di Kompolnas, karena apa? Kompolnas itu mempunyai kelemahan, satu soal kewenangan, kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Oke, jadi kewenangan yang terbatas itu ya? Ya, yang kedua, Kompolnas, kami komisioner 9 orang, itu anggarannya didukung oleh sekretariat, dikepalai oleh kepala sekretariat, itu merupakan bagian dari Satker Kemenko Polhukam. Dan anggarannya 1 tahun hanya 14 miliar, sudah termasuk untuk honor dan gaji staf. Jadi bisa dibayangkan kalau ada sesuatu masalah misalkan terjadi di Medan atau di Aceh, kita nggak mungkin langsung datang, mungkin bulan-bulan awal bisa, tapi bulan-bulan akhir sudah habis uangnya. Beda dengan komisi lain yang itu. Ini yang saya kira perlu dipahami, sehingga begini, ibaratnya kami ini disuruh perang, kalau kemudian tapi amunisinya tidak disuplai. Jangan kemudian dibubarkan, ya harusnya diisi amunisi. Kira-kira itu logikanya begitu. Jangan dibubarkan tapi harus ditambah amunisinya Bang Nasir. Tapi saya ingin tanya ya, kenapa kemudian Komisi 3 baru sekarang mempertanyakan soal eksistensi Kompolnas? Kenapa baru sejak ada kasus Sambo? Kompolnas ini kan sudah tadi dikatakan oleh Pak Wahyu, udah generasi keberapa begitu ya. Sebelum-sebelumnya juga banyak kasus, tapi kenapa Komisi 3 lebih kemudian mempersoalkan yang sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Ya tentu saja kami punya otoritas ya untuk mempersoalkan itu, ya, bahwa kemudian ada wakil ketua atau salah seorang pimpinan mempertanyakan itu ya dalam rangka untuk memecut Kompolnas, ya, bukan dalam arti kemudian ingin membubarkan Kompolnas. Sebab kita sadar bahwa keberadaan Kompolnas itu sangat dibutuhkan. Ya, tapi tadi itu saya katakan bahwa statusnya, posisinya yang dalam tanda kutip saya katakan tadi seperti menyusui, dan dia tidak akan bisa kemudian dalam tanda kutip juga membantah orang yang memberikan dia susu gitu. Nah karena itu ini harus dievaluasi agar kemudian keberadaan Kompolnas itu bisa lebih terasa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat juga mengetahui sejauh mana misalnya pengaduan-pengaduan publik atau public complaint itu ditindaklanjuti oleh Kompolnas, ya. Kan hari ini karena pertanggungjawabannya itu kepada Menko Polhukam, ya, kepada Menko Polhukam. Seharusnya memang Kompolnas juga memberikan laporan, ya, laporan tahunan kepada Komisi 3 terkait dengan apa yang telah mereka lakukan dalam rentang satu tahun. Nah kalau itu diberikan tentu akan ada satu persepsi yang sama terkait dengan keberadaan Kompolnas. Setahu saya jarang sekali, bahkan barangkali tidak pernah ada laporan dari Kompolnas ke Komisi 3 terkait dengan apa yang telah mereka lakukan, anggaran yang mereka sudah gunakan, dan apa saja pertimbangan-pertimbangan yang telah mereka berikan kepada Presiden, kepada Kapolri, dan yang terkait dengan tupoksi Kepolisian Republik Indonesia. Oke, Pak Wahyu, bagaimana jawaban Anda? Tadi tidak ada laporan-laporan yang disampaikan ke Komisi 3 terkait dengan rekomendasi pemakaian anggaran yang selama ini dipakai oleh Kompolnas. Dan menurut Komisi 3 perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya Kompolnas, Pak Wahyu. Sebenarnya sangat setuju dengan statementnya Pak Nasir bahwa Kompolnas harus dipecut dan digerakkan. Tapi soal laporan begini,
Kompolnas itu berada di bawah Presiden. Sehingga saat ini laporannya diserahkan kepada Presiden, baik secara rutin lewat Menko Polhukam maupun kepada Presiden. Karena anggaran kami pun anggarannya dipakai Menko Polhukam. Ini yang menjadi masalah. Kalau misalkan kami bisa anggarannya dibahas dengan DPR, artinya Satker tersendiri, tentu akan lain ceritanya. Tetapi saya kira tadi yang disampaikan Pak Nasir bagus juga, walaupun kami tidak anggarannya tidak ikut Satker sendiri, tetapi kalau secara rutin kami harus memberikan laporan perkembangan karena kami ngawasi Polri, di mana Polri itu mitranya Komisi 3. Saya kira saya secara pribadi setuju dan akan saya sampaikan kepada teman-teman komisioner karena berarti ada backup sehingga nanti Komisi 3 akan melihat apa yang harus didorong dengan jalurnya tentu saja untuk kami bisa bekerja lebih efektif dan lebih maksimal. Jadi ini memang problemnya kami ini selama ini pertama juga bukan mitranya Komisi 3 sehingga kami aksesnya langsung kepada Presiden. Tapi saya kira masukan dari Pak Nasir tadi bagus, artinya sekarang semakin dengan adanya ada kejadian ini biasanya yang komplain kan masyarakat, kasusnya di masyarakat. Sekarang kan ini di internal Polri di mana kami harus punya tangan untuk masuk langsung ke seperti misalkan kayak Komnas HAM mengundang. Saya kira apa yang disampaikan Pak Nasir itu menjadi vitamin untuk kami sehingga walaupun kami tidak mitranya Komisi 3 tetapi kalau harus memberikan laporan dan sebagainya merupakan hal yang menurut saya positif ini ya. Oke, itu dimaknai positif oleh teman-teman di Kompolnas, Bang Nasir. Tapi saya ingin tanya budaya permisif terhadap kinerja Polri ini kalau kita lihat banyak teman-teman di Kompolnas yang permisif dengan kinerja Polri. Sama seperti kalau di internal Polri kita tahu bahwa ada upaya ataupun budaya saling menutupi kesalahan. Karena budaya kekeluargaan itu sangat terbangun di culture-nya Polri. Ini bagaimana agar Kompolnas tidak terjebak dalam culture itu, Bang Nasir? Memang itu juga dibutuhkan kerjasama ya dengan pimpinan di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi ini adalah momentum yang tepat ya untuk mengevaluasi dan kemudian memperbaiki. Jadi fungsi-fungsi mana saja yang berpotensi untuk terjadinya abuse of power sehingga kemudian Kompolnas bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden, kepada Kapolri dan juga diteruskan kepada Komisi 3 yang merupakan mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia. Dan tentu saja memang pekerjaan besar, pekerjaan rumah yang hari ini belum selesai itu adalah bagaimana membangun kultur yang sehat ya. Jadi bagaimana kemudian menjadikan solidaritas korup itu menjadi energi positif untuk membangun kerja-kerja terkait dengan penegakan hukum dan citra Kapolri di tengah-tengah masyarakat. Jadi solidaritas korup itu yang harus diterjemahkan secara positif, bukan kemudian dimaknai dan diimplementasikan seperti yang tadi Rifana sebutkan, seperti budaya permisif dan lain sebagainya. Jadi ini memang tantangan di kepolisian ya untuk mengubah kultur ini dan memang saya katakan tidak mudah karena tadi itu juga ada pengaruh gaya hidup ya. Sehingga ini juga mempengaruhi interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya, antara pimpinan dengan bawahan. Nah inilah yang harus dikoreksi secara kritis oleh Kompolnas dan itu tentu bisa disampaikan kepada Presiden dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Oke, terakhir Pak Wahyu, ini agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti kasusnya Ferdy Sambo di mana Kompolnas terkesan percaya begitu saja dengan penjelasan Polri dan budaya-budaya permisif ini agar Kompolnas tidak terjebak dalam budaya itu, apa yang bisa dilakukan Kompolnas ke depan, Pak? Saya kira kalau Kompolnas diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan yang tidak prejudisial untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan Polri, tentu itu jangan terjadi. Karena kami tidak punya akses itu sehingga kami tanya ke sumber resmi yaitu Polri. Tetapi kalau misalkan kami punya akses atau punya kewenangan untuk langsung menggali informasi, bisa manggil dan sebagainya, itu saja kami tidak perlu ke Polres Jakarta Selatan, kami akan langsung investigasi sendiri. Itu saya kira ini kewenangan yang harus diberikan kepada kami sehingga kami bisa action tidak seperti sekarang ini. Kami tergantung pada informasi dari pihak
lain. Oke. Jadi perluasan kewenangan dan juga penambahan anggaran itu mungkin bisa menjadi solusi untuk bisa memperkuat eksistensi Kompolnas dan menjadi pengawas eksternal terhadap institusi Polri. Itu mungkin bisa dipertimbangkan Bang Nasir, karena Polri ini pengawasnya di dalam Kadipropam sendiri, sementara harus ada pengawas dari luar, pengawas eksternalnya Kompolnas, tapi mereka tidak punya akses, tidak punya perluasan kewenangan seperti yang tadi disampaikan Pak Wahyu, agak sulit. Mungkin itu bisa dipertimbangkan oleh teman-teman di Komisi 3. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan Komisi 3 dalam memperkuat eksistensi Kompolnas ke depan menjadi pengawas eksternal Polri. Bang Nasir, terima kasih sekali anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil dan juga Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Wahyu dan juga Bang Nasir. Ya.